Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas DS 4703 akan mempresentasikan Project Management Plan Telkom University One Stop Service atau TOS 2.0. Baik, kelompok 9 sendiri beranggotakan saya, Saryani Setia Kristania Putri, dengan NIM 1030523036, dan rekan saya, Agnes Cecilia Pikal, dengan NIM 1030523048. Selanjutnya, berikut yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, dimulai dari pendahuluan, batasan proyek atau scope, jadwal proyek, struktur organisasi proyek, anggaran proyek, pengelolaan stakeholder, manajemen risiko, dan kesimpulan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Agnes. Ya, baik. Proyek TOS sendiri ini atau Telkom University One Stop Service 2.0 ini merupakan inisiatif pengembangan sistem layanan terpadu yang lebih efisien dan mudah digunakan dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Pada implementasi awal, sistem lama masih memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas dan skalabilitas, sehingga diperlukan pengembangan lanjutan. Nah, melalui TOS 2.0 ini, tim proyek berfokus pada peningkatan fitur inti dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan waktu dan sumber daya, sehingga hasil yang diharapkan itu adalah sebuah aplikasi yang mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik serta mendukung kebutuhan operasional secara optimal. Nah, proyek ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan, mulai dari Januari sampai Juni 2026. Untuk nilai proyeknya sendiri adalah 2 miliar. Baik, selanjutnya untuk latar belakangnya, layanan akademik Telio ini sampai saat ini masih tersebar di banyak sistem seperti Ditmawa, Putri, dan lain-lain. Sehingga mahasiswa ini harus mengakses banyak platform untuk satu kebutuhan, sehingga menyebabkan inefisiensi waktu, user eksperimen yang terfragmentasi, beban komunikasi manual yang meningkat, sehingga TOS 2.0 ini dikembangkan sebagai portal layanan terpadu atau single entry point. Nah, untuk tujuan dan kebutuhan dari proyek ini, yang pertama itu integrasi layanan akademik dan administratif dalam satu portal terpadu, kemudian penyediaan cerdas untuk menjawab pertanyaan umum mahasiswa, fitur live chat untuk komunikasi langsung antara mahasiswa dan admin atau unit terkait. Selanjutnya, transparansi proses layanan melalui sistem tracking status dan dashboard admin untuk pengelolaan layanan untuk dan monitoring performa sistem. Nah, selanjutnya untuk output yang diharapkan itu, yang pertama ada portal TOS 2.0 berbasis web, integrasi dengan sistem kampus yaitu Ditmawa dan Putri, chatbot AI FAQ, fitur live chat real time, sistem tracking layanan mahasiswa, dashboard admin, dan dokumentasi teknis berupa laporan akhir proyek. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya ini, proyek TOS 2.0 ini memiliki sejumlah batasan yang perlu diperhatikan agar pengembangan tetap terarah dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Proyek ini difokuskan pada pengembangan dan penyempurnaan fitur inti yang telah direncanakan sejak awal. Yang pertama itu in scope-nya ada analisis kebutuhan pengguna,
mahasiswa dan admin, perencanaan arsitektur sistem dan UI UX portal TOS, pengembangan sistem back-end dan front-end berbasis web, pengembangan chatbot berbasis AI FAQ, dan fitur live chat. Selanjutnya integrasi sistem TOS dengan layanan kampus seperti di Mawa, Putih, dan unit terkait. Kemudian pengujian sistem dan implementasi sistem dan pelatihan admin sampai dengan monitoring dan pemeliharaan sistem pasca peluncuran. Untuk outscope sendiri ada pengembangan ulang sistem internal kampus, kemudian pengembangan aplikasi mobile native, ada maintenance jangka panjang di luar periode yang telah ditentukan, dan pengembangan fitur di luar kebutuhan awal tanpa change request resmi. Kemudian untuk deliverables proyek ini, yang pertama itu ada portal TOS 2.0, portal TOS 2.0 web yang terintegrasi sistem kampus, modul chatbot interaktif berbasis AI, fitur live chat real time beserta dashboard admin, sistem tracking status layanan mahasiswa, integrasi API atau redirect ke Mawa, Putih, dan unit akademik lainnya, dan dokumen teknis yang terdiri dari arsitektur sistem dan desain database, dokumen API, manual pengguna, dan panduan untuk admin. Serta yang terakhir itu ada laporan akhir proyek yang mencakup implementasi, pengujian, serta rekomendasi pengembangan lanjutan. Nah, untuk tahapan proyek ini, untuk tahapan proyeknya itu dimulai dengan inisialisasi. Pada tahap ini kita dimulai dengan inisialisasi. Pada tahap ini kita menentukan tujuan awal proyek, ruang lingkup tingkat tinggi, dan kesepakatan awal antar stakeholder. Pada tahap selanjutnya planning, yaitu kita akan melakukan perencanaan detail kebutuhan, ruang lingkup, jadwal, biaya, dan desain solusi. Pada tahap ini kita akan melakukan penyusunan KAK dan RAB, pembentukan tim proyek, kemudian akan dilakukan analisis kebutuhan seperti observasi dan wawancara pengguna, analisis sistem existing, penyusunan SRS, serta sampai dengan validasi kebutuhan. Selanjutnya, kita planning ini kita melakukan perancangan sistem yang dimulai dengan desain arsitektur sistem, desain UI UX untuk TOS ini, dan desain alur chatbot dan live chat. Selanjutnya untuk fase execution ini kita akan melakukan implementasi solusi serta rencana untuk menghasilkan deliverable teknis utama. Di tahap ini selanjutnya untuk pengembangan kita, selanjutnya pengujian dan evaluasi. Pada pengujian dan evaluasi ini dilakukan unit testing, integration testing, dan user acceptance test atau UAT. Selanjutnya untuk untuk monitoring, dan selanjutnya ada implementasi dan pelatihan. Di tahapan execution ini kita akan melakukan deployment sistem ke server Telio, melakukan pelatihan admin dan staff, kemudian sosialisasi ke mahasiswa. Kemudian pada tahap monitoring dan controlling, pada fase ini kita memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana
yang udah ditentukan di awal, yaitu dari sisi kualitas, waktu, dan biaya. Pada tahap ini kita melakukan perbaikan dan optimasi. Kemudian akan dilakukan pemantauan performa sistem dan update chatbot dan konten. Selanjutnya tahap closing. Kita akan melakukan ini adalah tahap penyelesaian administratif dan evaluasi akhir proyek berupa laporan akhir, dokumentasi untuk lesson learned, dan penutupan proyek secara formal. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya penjadwalan proyek. Perhitungan penjadwalan ini dilakukan dengan asumsi start week itu di minggu pertama Januari atau tanggal 6 Januari 2026. Dimulai dari analisis kebutuhan, disusul dengan desain sistem, kemudian pengembangan sistem dengan waktu terlama yaitu 10 minggu, kemudian pengujian, implementasi dan pelatihan, dan yang terakhir monitoring dan maintenance. Selanjutnya, struktur organisasi proyek. Di struktur organisasi proyek ini sudah kami susun seperti demikian. Untuk role project manager memiliki tanggung jawab pengendalian timeline, koordinasi stakeholder, dan risk management. Kemudian untuk sistem analis bertanggung jawab atas analisis kebutuhan dan dokumentasi SRS. Selanjutnya UI/UX designer bertanggung jawab atas wireframe, desain wireframe, prototype, dan usability testing. Dan kemudian ada backend developers yang bertanggung jawab atas API, server logic, database, dan integrasi. Kemudian ada front-end developers, tanggung jawabnya adalah portal mahasiswa dan admin. Selanjutnya ada AI engineer yang bertanggung jawab atas chatbot AI, intent recognition, dan update FIQ. Selanjutnya ada QA engineer yang bertanggung jawab atas testing dan dokumentasi bug. Dan yang terakhir ada admin support yang bertanggung jawab atas pelatihan dan dukungan operasional TOS lainnya. Selanjutnya adalah anggaran proyek. Anggaran proyek TOS 2.0 sendiri ini ada di 2 miliar rupiah. Untuk rinciannya sebagai berikut. Ada analisis kebutuhan dengan total anggaran 150 juta, kemudian desain sistem UI UX dan arsitektur ada di 200 juta. Selanjutnya ada pengembangan perangkat lunak ada di 1 miliar rupiah. Lalu ada integrasi API dan testing ada di 300 juta. Selanjutnya ada implementasi dan training di 150 juta. Lalu monitoring dan maintenance ada di 100 juta. Dan yang terakhir ada cadangan risiko di 100 juta dengan total anggaran 2 miliar rupiah. Selanjutnya manajemen stakeholder. Di stakeholder ini sendiri kami bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat, kemudian memahami tingkat power atau pengaruh dan interest atau kepentingan masing-masing stakeholder, serta menentukan strategi keterlibatan atau engagement dan perlakuan atau treatment yang tepat. Berikut stakeholder yang sudah kami identifikasi. Yang pertama itu ada klien atau project sponsor, yaitu Rectorat Value, di mana power dan interest-nya sama-sama high, lalu engagement-nya leading. Treatment yang kami berikan adalah dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis, menerima laporan milestone, dan progres proyek secara berkala. Yang kedua ada steering committee, yang mana power dan interest-nya sama-sama high juga. Treatment-nya sendiri dilibatkan intensif dalam persetujuan perubahan skop, biaya, dan jadwal proyek. Dan yang ketiga ada project manager, yang mana power dan interest-nya juga sama-sama high. Treatment yang dilakukan itu mengelola komunikasi lintas stakeholder, memastikan kebutuhan dan ekspektasi terpenuhi. Kemudian poin 4 ada stakeholder team leader atau tech leader, yang mana powernya medium dan interest-nya high.
di mana treatmentnya itu dilibatkan aktif dalam koordinasi teknis, integrasi sistem, dan pengendalian kualitas. Yang kelima ada tim developer, front end dan back end. Untuk powernya medium dan interestnya high. Treatment yang diberikan itu diberikan arahan teknis yang jelas, terlibat dalam daily scrum dan sprint review. Kemudian yang selanjutnya ada putih. Treatment yang diberikan itu dijaga koordinasinya melalui meeting teknis dan dokumentasi integrasi API. Yang ketujuh, stakeholder ada di Tmawa, di mana treatmentnya itu dilibatkan dalam validasi proses, layanan kemahasiswaan, dan persetujuan alur bisnis. Yang kedelapan ada Admintos. Treatment yang diberikan itu diberikan pelatihan sistem. Treatment yang diberikan itu dilibatkan melalui UIT, survei, dan sosialisasi fitur sistem. Yang ke-10 ada finance. Treatmentnya dikoordinasikan terkait anggaran dan integrasi administrasi keuangan mahasiswa. Terus yang terakhir itu untuk dokumentasi dan kepatuhan terhadap standar kampus. Selanjutnya ada manajemen risiko. Di manajemen risiko ini ada beberapa jenis risiko. Yang pertama ada risiko teknis atau risiko yang paling kritis ini. Contohnya adalah integrasi API gagal dengan sistem putih di Tmawa atau unit akademik terkait yang lain. Selanjutnya ada performa sistem rendah akibat beban akses tinggi. Dan yang terakhir gangguan server atau infrastruktur saat deployment dan operasional. Yang kedua ada risiko jadwal. Ya, contoh risikonya itu adalah keterlambatan penyelesaian sprint pengembangan dan ketergantungan antar aktivitas yang tidak terkelola dengan baik. Yang ketiga ada risiko ruang lingkup atau scope risk, yang mana risiko ini mencakup scope creep akibat perubahan kebutuhan dari stakeholder, requirement tidak tervalidasi secara menyeluruh pada tahap awal. Yang keempat ada risiko kualitas, dengan contohnya munculnya bug kritis pada modul utama sistem. Kemudian chatbot tidak akurat dalam mengenali intent pengguna. Dan yang kelima ada risiko stakeholder, contohnya kurangnya partisipasi pengguna atau mahasiswa pada tahap UAT, dan lambatnya proses approval dari manajemen atau unit terkait. Yang terakhir ada risiko operasional, dengan contoh Admintos belum siap menjalankan operasional sistem dan kurangnya dokumentasi sistem dan panduan pengguna. Selanjutnya, untuk kesimpulan, yang pertama, poin pertama itu proyek TOS 2.0 dirancang untuk mengatasi permasalahan layanan kampus yang masih terpisah dengan menghadirkan portal layanan terpadu bagi mahasiswa. Yang kedua, perencanaan proyek ini telah disusun secara terstruktur melalui Project Management Plan yang mencakup skop, jadwal, anggaran, SDM, stakeholder, dan risiko. Dengan fitur utama seperti integrasi sistem, pengalaman pengguna. Proyek ini menjadi langkah awal dalam mendukung transformasi digital layanan Telkom University. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.